Saat kita termotivasi untuk mencapai sesuatu, misalnya yang paling umum adalah mau sukses dan menjadi kaya, atau bisa apa aja, pingin cari jodoh yang baik, pingin terkenal, pingin juara, dan sebagainya. Lalu kita berusaha mencari cara untuk mendapatkan apa yang kita mau itu. Kerja keras, putar otak, cari koneksi, cari modal, cari strategi, cari cara, berusaha. Di tengah jalan, malahan banyak rintangan datang. Seakan-akan susah sekali jalan untuk meraih yang kita inginkan itu. Rintangannya bisa kecil atau bisa juga besar. Kadang muncul barengan lagi, tumpang tindih, ribet. Lalu kita mulai berpikir, bisa nggak sih kita dapetin yang kita mau ini? Apa mungkin ini tanda-tanda bahwa kita memang tidak jodoh sama tujuan kita? Kita mulai sangsi, semangat mulai mengendur. Saat kita berhenti sejenak, break sebentar, pikir kita. Saat mau mulai lagi, kita sudah malas melanjutkan perjuangan. Teman-teman pernah nggak mengalami hal seperti ini? Pasti setidaknya dalam satu titik dalam kehidupan kita pernah kejadian seperti ini. Bagaimana kalau misalnya rintangan-rintangan ini yang mungkin kita pikir adalah pertanda bahwa kita tidak layak mendapatkan yang kita tuju, adalah keliru. Sebaliknya, malahan rintangan-rintangan ini adalah pertanda bahwa semesta sedang dalam proses untuk memanifestasikan keinginan kita. Padahal, sebagian besar dari kita menyerah dalam tahap ini. Apabila Anda familiar dengan konsep Law of Attraction, mungkin bisa muncul pertanyaan ini. Apabila kita berusaha memanifestasikan apa yang kita inginkan secara positif dan konsekuen, kok yang datang malahan rintangan-rintangan yang mempersulit pencapaian? Malahan yang negatif yang datang. Bukannya seharusnya pikiran positif menarik kondisi positif juga? Jawaban pertama sudah pernah dibahas di episode sebelumnya. Alam semesta hendak menguji kita untuk memastikan apakah yang kita inginkan itu benar kita inginkan. Seperti Shifu atau sensei legendaris di Jepang dan Tiongkok di zaman dulu. Pada saat seseorang mendatangi sensei untuk berguru, maka biasanya tidak diterima begitu aja. Seringkali sensei mempersulit dengan mengacuhkan, kadang menghina atau merendahkan seseorang itu, dengan tujuan untuk menguji apakah benar orang itu mau jadi muridnya, dan kedepannya menjalani kehidupan sebagai seorang pendekar atau samurai. Apakah dia sudah siap dan yakin dengan konsekuensinya dalam menjalani kehidupan barunya setelah berguru dengan sang sensei. Contohnya saat kita menginginkan kekayaan, semesta akan menguji apakah kita sudah siap secara akal dan mental untuk memegang harta yang berlimpah dengan bijaksana, tanpa merugikan orang lain atau menghancurkan diri sendiri. Karena kekayaan seperti pedang bermata dua. Mengelola kekayaan dengan bijaksana memberi manfaat untuk diri sendiri dan dengan sesama. Sebaliknya, apabila lupa diri, maka sangat rentan untuk menjadi egois, sombong, foya-foya, destruktif. Jawaban kedua, rintangan-rintangan itu sebenarnya adalah alat dari semesta untuk memoles kita. Sebelum kita mulai memvisualisasikan apa yang kita inginkan, kita bagaikan seonggok batu alam. Saat kita mulai menginginkan sesuatu dan kita visualisasikan secara konsekuen, maka alam akan mengirimkan rintangan-rintangan itu seperti alat pahat untuk memahat dan memoles batu alam sedemikian rupa untuk menjadi rupang yang indah. Proses memahat ini tidak instan, butuh waktu. Agar semesta terus memahat kita harus terus memvisualisasikan keinginan kita dengan positif. Proses memahat ini yang berupa rintangan-rintangan yang dikirim ke kita juga menyakitkan. Bisa memberikan ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Prinsip utama dari Law of Attraction adalah apa yang ada dalam batin kita. Apabila kita menginginkan sesuatu agar termanifestasikan ke dalam hidup kita, maka getaran energi batin kita harus sinkron atau selaras dengan energi tujuan kita. Contohnya apabila kita mau kekayaan, getaran energi batin kita harus selaras dengan getaran energi harta, kekayaan, dan berkelimpahan. Setelah itu semesta akan mendeteksi hal ini, baru kita dapat menarik kondisi-kondisi yang mempermudah tercapainya kekayaan. Maka itu, rintangan-rintangan dari semesta ini dikirim ke kita dengan tujuan untuk memoles energi batin kita, untuk mengubah persepsi kita, pemikiran kita baik sadar atau bawah sadar, agar vibrasi energi kita bisa berubah, bertransformasi untuk selaras dengan tujuan kita. Masalahnya banyak sekali yang menyerah saat rintangan-rintangan datang. Saat kita menyerah, kita malahan mengirim signal ke alam semesta seakan-akan kita tidak mau mendapatkan tujuan kita. Tentunya menghentikan proses memahat ini. Mengapa rintangan-rintangan ini terasa tidak nyaman, menyakitkan? Karena rintangan-rintangan kita memaksa kita keluar dari zona nyaman kita, dengan tujuan untuk mengubah kita, dari kita yang lama dengan vibrasi energi yang lama, menjadi kita yang baru dengan vibrasi energi yang selaras dengan tujuan kita. Transformasi atau perubahan adalah satu fase yang harus kita hadapi agar dapat melangkah lebih dekat ke tujuan atau cita-cita kita. Tapi memang sudah naluri dasar manusia yang selalu takut akan perubahan. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan saat menghadapi rintangan-rintangan ini?
Langkah pertama mungkin terkesan rada aneh atau tidak lazim, yaitu kita justru bersyukur dengan adanya rintangan ini yang harus kita hadapi. Dengan mindset yang berdasarkan metafor sebelumnya, di mana rintangan adalah sebagai alat pahat, maka kita bersyukur bahwa kita sedang ditempa untuk bertransformasi menjadi kita yang baru, sebagai bagian dari proses manifestasi tujuan kita. Perasaan bersyukur ini adalah signal ke alam bahwa kita serius untuk mendapatkan yang kita mau, dan kita serahkan dan percayakan proses transformasi dan manifestasi yang diberikan semesta. Secara bertahap, ini akan memperlancar proses. Langkah kedua adalah untuk merayakan setiap pencapaian-pencapaian yang kita raih dalam melewati rintangan-rintangan ini. Bahkan setiap pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan kecil kita syukuri. Karena dengan ini, kita juga memberikan signal yang positif ke alam semesta untuk memperlancar proses. Untuk langkah ketiga, terkadang dari tingkat kesulitan kita hadapi dalam menghadapi rintangan-rintangan ini, kita bisa overheat dan mulai merasakan perasaan-perasaan negatif di benak kita. Kita mulai ragu, mulai putus asa, mulai merasa tidak mampu, kewalahan, dan sebagainya. Sebenarnya ini manusiawi, karena mental kita juga ada batasannya dan bisa overheat. Bila kita mengalami hal ini, maka kita selalu ingat, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lalu kita mulai bersyukur dan berpikir positif lagi. Kita ingatkan diri dari pencapaian-pencapaian sebelumnya dan kita tetap optimis. Dengan mengenali kemajuan Anda dan memupuk pandangan yang positif, Anda menyelaraskan kembali energi Anda ke arah tujuan Anda. Pada saat Anda bersyukur, alam mendeteksinya dan merasakan motivasi Anda, dedikasi Anda, komitmen Anda terhadap transformasi. Dan pada gilirannya akan merespons dan menyelaraskan keadaan di sekitar Anda menjadi lebih kondusif. Dan pada saat ini, rintangan-rintangan akan dengan mudah Anda lewati. Inilah seni manifestasi Law of Attraction, di mana mekanisme ini bukanlah mengenai perwujudan suatu keinginan secara instan, namun lebih mengenai perasaan bersyukur dalam perjalanan kita menuju perwujudan tersebut. Ingatlah bahwa Sang Pencipta menyediakan sarananya, alam semesta sebagai mekanismenya, dan kita diberi sisi bebas untuk mewarnai kehidupan kita sendiri. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.